Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai komposisi dan struktur sel pada mikroba dengan dosen pengampu Ibu Dera Kasrina, MSI. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama yaitu ada Elfrida Rajakuku, kedua Wulan Muhyimardianti, ketiga Puji Etika Putri, yang keempat Karina Wulandari, yang kelima Amanda Syikilandri, dan yang keenam ada Vanessa Purwati. Masuk materi yang pertama mengenai sel. Sel berasal dari kata lain cella, yang berarti ruangan kecil yang ditemukan oleh Robert Hooke. Sel merupakan suatu unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Adapun tempat mikroorganisme dalam dunia kehidupan, yang pertama ada dunia protista menurut Haeckel, yang kedua sistem 5 dunia menurut Whittaker, yang ketiga dunia prokariota yang menurut Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Adapun protista prokariotik dan eukariotik. Protista prokariotik merupakan protista yang tidak memiliki inti sel. Kelompok utama mikroorganisme yang termasuk prokariotik ialah bakteri dan cyanobacteria. Protista eukariotik merupakan protista yang memiliki inti sel. Kelompok utama mikroorganisme yang termasuk eukariotik ialah fungi, protozoa, dan algae. Adapun ciri-ciri dari protista eukariotik dapat dilihat pada slide. Perbedaan dari sel prokariotik dan eukariotik. Tempat dijumpai mikroorganisme dapat dijumpai di mana-mana, di segala lingkungan hidup manusia. Dapat dalam tanah, di lingkungan akuatik, berkisar dari aliran air sampai lautan dan atmosfer. Morfologi kasar sel bakteri terdiri atas ukuran, bentuk, dan penataan. Sel bakteri berukuran kecil mulai dari 0,7 sampai 1,3 mikrometer. Satuan ukuran bakteri adalah mikrometer, yang setara dengan 1/1000 mm atau 10⁻³ mm. Macam-macam bentuk bakteri. Berdasarkan bentuknya, bakteri terbagi menjadi 3, yaitu bentuk bakteri kokus, bakteri spirillum, bentuk bakteri basil. Pada bakteri kokus ada monococcus, diplococcus, streptococcus, tetracoccus, sarcina, staphylococcus. Pada bentuk bakteri basil ada monobacillus, diplobacillus, dan streptobacillus. Pada bakteri spirillum ada vibrio, spiral, dan spiroseta. Contoh bakteri Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah. Streptococcus pneumoniae, penyebab penyakit pneumonia, dan bakteri Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks, dan Treponema pallidum merupakan bakteri penyebab penyakit sifilis. Adapun pada pola penataan, setiap spesies bakteri memiliki pola penataan sel tertentu dan spesifik. Pola penataannya dapat berpasangan, bergerombolan, rantai, ataupun filamen. Struktur halus bakteri yang berada di luar dinding sel ada flagellum, villi, fibriae. Villi merupakan tonjolan kecil menyerupai rambut yang muncul dari permukaan sel luar dan lebih pendek dari flagella. Yang ketiga, kapsul, keempat, selongsong, dan kelima, tangkai. Adapun macam-macam tipe flagellum, yang pertama ada atrik, yang kedua monotrik, ketiga amfitrik, keempat lofotrik, dan yang kelima peritrik. Adapun perbedaan flagella dan villi dapat dilihat pada slide. Dinding sel terdiri dari kandungan peptidoglikan. Peptidoglikan itu tersusun oleh N-asetilglukosamin atau NAG, asam N-asetil muramat atau NAM,
Peptida yang terdiri dari asam amino, alanin, glutamat, diamino pimelat atau lisin, dan alanin. Berdasarkan perbedaan kandungan dari dinding sel, bakteri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Di dalam dinding sel, itu terdiri dari dinding sel, membran sitoplasma, mesosom, sitoplasma, ribosom, dan daerah kromatid atau nukleus. Membran sitoplasma terletak di bawah dinding sel yang berfungsi mengendalikan lalu lalang sistem kimiawi dalam sel. Dilakukan melalui difusi pasif dan transport aktif. Mesosom, lanjutan membran sitoplasma ke arah dalam yang berfungsi untuk mensintesis dinding sel dan pembelahan, melekat pada nukleus. Dalam sitoplasma terdapat beberapa bahan sel, yaitu daerah sitoplasma yang mempunyai penampilan granular, kaya alkan RNA. Pada daerah sitoplasma ada partikel RNA protein yang disebut dengan ribosom. Ribosom ini merupakan situs biosintesis protein. Daerah kromatid atau nukleus yang kaya akan DNA dan tubuh inklusi. Pengertian protoplasma dan sferoplas. Protoplas adalah isi sitoplasma yang dikelilingi oleh membran sitoplasma berbentuk bola, tidak berdinding sel, tidak bergerak, tidak mampu membentuk dinding sel, tidak rentan terhadap infeksi bakteriofag. Sedangkan sferoplas adalah sitoplasma yang masih dikelilingi oleh lapisan dari dinding sel yang terjadi pada bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif ini mempunyai lapisan dinding sel yang banyak. Bakteri spesies tertentu menghasilkan spora. Ada dua bentuk spora, yang pertama eksospora yang berada di luar sel vegetatif dan endospora yang berada di dalam sel vegetatif. Eksospora adalah spora yang dihasilkan oleh adanya bakteri tertentu yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Sedangkan endospora adalah spora yang memiliki struktur dorman yang berkenaan dengan terhambatnya perkembangan untuk sementara waktu, meskipun dalam keadaan lingkungan dengan air dan cahaya yang baik yang terbentuk di dalam sel. Pada slide ada contoh dari gambar eksospora dan endospora. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, sel terbagi menjadi prokariotik dan eukariotik. Yang termasuk protista prokariotik ialah bakteri dan cyanobacteria, sedangkan yang termasuk protista eukariotik ialah algae, cendawan, serat protozoa. Struktur kasar sel bakteri terdiri dari ukuran, bentuk, dan penataan. Struktur halus sel bakteri terbagi menjadi struktur di luar dinding sel dan struktur di dalam dinding sel. Protoplas adalah isi sitoplasma yang dikelilingi oleh membran sitoplasma, berbentuk bola, tidak berdinding sel, tidak bergerak, tidak mampu membentuk dinding sel, tidak rentan terhadap infeksi bakteriofag. Bakteri spesies tertentu menghasilkan spora di luar vegetatif atau yang disebut dengan eksospora dan di dalam sel vegetatif yang disebut dengan endospora. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.